Sebelum lanjut ke berita lengkapnya, alangkah baiknya yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru tentang dunia sepak bola dari channel kami. Laga belum dimulai, pelatih Gini sudah banyak bicara taktik hingga berani bicara begini untuk halangi timnas Indonesia. Pelatih Gini U23, Kaba Diawara berbicara soal taktik dalam laga hidup mati menghadapi timnas Indonesia U23. Hal itu disampaikan di tengah persiapan Gini U23 untuk menghadapi timnas Indonesia dalam ajang playoff Olimpiade 2024 Paris. Kilas balik, timnas Indonesia takluk 1-2 oleh Irak di laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong pun harus merelakan tiket ke Olimpiade 2024 Paris ke tim berjuluk Singa Mesopotamia. Peluang Garuda pun makin menipis untuk bisa bermain di cabur sepak bola Olimpiade. Timnas Indonesia bakal melakoni kesempatan terakhir dalam playoff Olimpiade 2024 Paris menghadapi Gini di lapangan INF Clairefontaine, Prancis, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Tim Garuda Muda diprediksi bakal mendapatkan perlawanan yang berat, mengingat Gini U23 merupakan tim peringkat 4 di Piala Afrika 2023 dengan banyak pemain berbakat. Bahkan pemain Gini U23 memiliki sederet pemain yang berkarir di Eropa, seperti Aguibo Camara, Atromitos Aten, Liga Yunani, Alga Simbah, Olympiakos, dan Amadou Keita, KAS Open. Dari segi ranking, timnas Indonesia masih di bawah dengan menempati peringkat 134 FIFA, sementara Gini berada di peringkat ke-76. PSSI resmi mengirimkan surat panggilan kepada Elkan Bagnot untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Gini. Elkan Bagnot, bek milik Bristol Rovers itu diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia U23. Di mana skuad Garuda Muda harus kehilangan peran sang kapten Rizky Ridho karena hukuman kartu merah. Rizky Ridho mendapat kartu merah saat skuad Garuda Muda menghadapi Uzbekistan pada pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024. PSSI juga berusaha melobi pihak Cerezo Osaka agar mau melepas Justin Hubner untuk berangkat ke Prancis membela timnas Indonesia. Diketahui, kedua tim sudah tiba di Paris, Prancis untuk melakukan persiapan laga playoff antar benua Olimpiade 2024. Di tengah persiapan laga playoff tersebut, pelatih Kaba Diawara berbicara soal rahasia Gini dan kekurangan timnya. Kaba Diawara menyebut para pemainnya masih kurang tenang saat menguasai bola. Menurutnya, hal yang harus dibenahi adalah rasa gugup saat memegang bola seperti yang terjadi pada Gini selama Piala Afrika U23 lalu. Kami harus lebih tenang dan bisa memberikan hasil nyata dari kesempatan pertama, ungkap Diawara dilansir dari Gini Food. Kami tidak boleh berbuat kesalahan. Kami tahu permainan Indonesia cepat saat kembali menguasai bola. Kami harus konsentrasi agar tidak terkena serangan balik atau dihukum penalti, ujarnya menambahkan. Lebih lanjut, mantan pemain Arsenal dan PSG itu mengaku sudah memantau timnas Indonesia U23, terutama sepak terjangnya di Piala Asia U23 2024. Dirinya menilai bahwa Garuda Muda adalah tim yang tangguh dengan organisasi dan disiplin yang baik. Indonesia merupakan tim yang terorganisasi dengan baik, disiplin adalah jantung permainan mereka juga tangguh, jelasnya. Wakil Asia kelebihannya tidak mudah menyerah. Selanjutnya tergantung kami bagaimana caranya menemukan solusi melawan tim ini pada tanggal 9 Mei nanti, terangnya. Kaba Diawara mengatakan bahwa cara melawan Indonesia itu bisa dengan kecepatan atau kelebihan fisik para pemainnya. Sebagai informasi, Gini melakoni perjalanan cukup panjang untuk menuju playoff antar benua Olimpiade 2024 Paris. Pasalnya Gini sebelumnya finish di peringkat keempat Piala Afrika U23 yang digelar pada Juli tahun 2023, mereka ditaklukkan oleh Mali melalui adu penalti. Gini U23 juga gagal melaju ke final sekaligus mendapatkan tiket langsung lolos Olimpiade Paris setelah dikalahkan oleh Mesir di partai semifinal Piala Afrika U23 2023. Rafael Struijk masuk dalam nominasi pemain terfavorit Piala Asia U23 2024. Penyerang timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk, masuk dalam kandidat pemain terfavorit Piala Asia U23 2024 versi AFC. AFC telah merilis nama-nama yang masuk dalam nominasi The Future Star of the Tournament di Piala Asia U23 2024. AFC menyebut 6 nama yang masuk kandidat pemenang penghargaan tersebut. Salah satunya adalah penyerang andalan timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk. Selain Struijk, ada nama Mao Hosoya, Jepang, Hussein Norchaev, Uzbekistan, Ali Jassim, Irak, Abdullah Radif, Arab Saudi, dan Ahmed Al-Rawi, Qatar.
Rafael Struijk memang tak tergantikan di skuad timnas U23 Indonesia. Penyerang Ado Den Haag tersebut hanya absen sekali dalam perjalanan Garuda Muda. Struijk absen saat timnas U23 Indonesia menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kontribusinya bersama timnas U23 Indonesia sangat signifikan pada turnamen ini. Tampil sebagai debutan di turnamen ini, Rafael Struijk membantu timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat turnamen ini. Selain itu, kontribusi individual dari penyerang 20 tahun itu patut diacungi jempol. Rafael Struijk sukses mencetak 2 gol pada turnamen ini. Uniknya, 2 gol tersebut lahir di laga sangat krusial lawan raksasa benua Asia, yaitu Korea Selatan di babak perempat final. 2 golnya membantu timnas U23 Indonesia menyingkirkan Taeguk Warriors di babak perempat final. 2 gol tersebut mendapatkan sorotan khusus dari pihak AFC. Pencetak 2 gol yang akan selalu terukir dalam sejarah sepak bola Indonesia, tulis laman resmi AFC. Penyerang Indonesia, Rafael Struijk, akan selalu diingat karena pertandingan itu, dan gol-golnya. Pertandingan yang dimaksud adalah perempat final melawan mantan juara Korea. Dan tim debutan Indonesia lebih dari sekadar bertahan berkat gol pembuka Struijk yang menakjubkan dari jarak 25 yard sebelum gol keduanya, sebuah penyelesaian yang bagus dari jarak dekat. Yang pada akhirnya membuat tim asuhan Shin Tae-yong menang atas raksasa Asia Timur, ujarnya. AFC telah membuka sesi jajak pendapat di laman resminya. Jajak pendapat bakal ditutup pada hari ini, atau Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini sudah ada 115.000 orang yang telah menjatuhkan pilihannya di laman resmi AFC. Berdasarkan pantauan kami, Rafael Struijk masih memimpin dengan catatan 59%. Presiden FAM konfirmasi akan gelar laga Timnas Indonesia vs Malaysia, duel Shin Tae-yong vs Kim Pan-gon. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Moamin, mengonfirmasi berencana menggelar laga uji coba antara Timnas Indonesia vs Malaysia. Sejatinya, ia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah membicarakannya sejak tahun lalu, namun tak kunjung terrealisasi. Duel Timnas Indonesia vs Malaysia sangat dinantikan pencinta dari kedua tim, sebab, kedua tim nasional memiliki rivalitas sengit sehingga disebut-sebut sebagai El Clasico-nya Asia Tenggara. Pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia dan Malaysia digelar di Piala AFF 2020 yang berlangsung pada Desember tahun 2021. Saat itu, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menang 4-1 atas Malaysia racikan Tan Cheng Ho. Namun, ketika kursi pelatih Malaysia dipegang juru taktik asal Korea Selatan Kim Pan-gon per Januari tahun 2022, performa skuad Harimau Malaya julukan Malaysia sempat melonjak drastis. Ranking FIFA Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia pernah terpaut belasan anak tangga. Akan tetapi, semenjak performa impresif di Piala Asia 2023 yang merembet ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 2 laga melawan Vietnam, ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melewati Malaysia. Malaysia disalib karena di saat yang bersamaan, Faisal Halim dan kawan-kawan mendapatkan hasil minor, sebut saja rontok di fase grup Piala Asia 2023 dan 2 kali kalah beruntun dari Oman, di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir pernah ajak Malaysia bertanding tahun lalu, namun tak pernah ada waktu yang tepat, baik untuk U23 maupun senior, kata Datuk Hamidin Moamin, mengutip dari Harimau Malaya, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Kalau ada waktu di FIFA Matchday, tak ada salahnya untuk menghadapi Timnas Indonesia, baik di tim U23 maupun senior, lanjut pria yang tengah didesak pencinta sepak bola Malaysia untuk mundur dari jabatan Presiden FAM ini. Hanya saja, kecil peluang laga Timnas Indonesia vs Malaysia digelar tahun ini, terlebih jika skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebab, di FIFA Matchday September, Oktober dan November tahun 2024, Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara pada Juni tahun 2024, skuad Garuda akan melakoni 2 laga pamungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.